Halo semuanya, selamat datang di channel Bimbel Chief. Kembali lagi bersama Miss Leni. Pada video ini akan diajarkan mengenai sudut berelasi pada trigonometri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu apa itu sudut berelasi. Jadi, sudut berelasi adalah pasangan sudut yang memiliki suatu relasi atau hubungan sehingga perbandingan sudut-sudutnya memenuhi rumus tertentu. Nah, sudut berelasi ini sangat berkaitan dengan kuadran. Apa itu kuadran? Jadi kuadran itu adalah 4 daerah pada bidang koordinat. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu koordinat. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X dan sumbu yang menurun adalah sumbu Y. Kuadran 1 terletak di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 terletak di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 terletak pada sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 terletak di antara sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, nilai trigonometri pada semua kuadran itu berbeda-beda. Ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Kalau untuk kuadran 1, semua trigonometri bernilai positif. Untuk kuadran 2, hanya sin yang bernilai positif. Kalau kuadran 3, tan yang bernilai positif, dan kuadran 4, cos yang bernilai positif. Nah, selanjutnya coba kalian lihat contoh berikut ya. Yang pertama yaitu sin 20. Kita lihat sin 20 itu terletak di kuadran berapa, oke? Jadi 20 terletak di kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu semua trigonometrinya positif. Artinya sin 20 itu bernilai positif. Yang kedua, sin 150. Sudut 150 terletak di kuadran berapa ya? Dapat kita lihat terletak di kuadran 2 dan kuadran 2 yang positif adalah sin, jadi sin 150 bernilai positif. Yang ketiga, cos 135. Nah, kita lihat dulu 135 terletak di kuadran 2. Nah, kuadran 2 yang positif hanya sin, jadi cos bernilai negatif. Yang keempat adalah tan 200. Sudut 200 terletak pada kuadran 3 dan kuadran 3 tan itu positif. Yang kelima adalah sekan 240. Nah, sudut 240 juga terletak di kuadran 3. Nah, tapi karena di kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti sekannya negatif. Yang keenam, kosekan 300. Sudut 300 terletak di kuadran 4. Nah, dan kosekan itu adalah kebalikan dari sin, jadi di kuadran 4 kosekannya bernilai negatif. Ada sedikit tambahan untuk kuadran 2, 3, dan 4. Itu juga berlaku untuk kebalikan dari trigonometrinya. Jadi kebalikan dari sin adalah kosekan, bertanda positif di kuadran 2. Kebalikan dari tan adalah kotangen, bertanda positif di kuadran 3. Dan kebalikan dari cos yaitu sekan, bertanda positif di kuadran 4. Sekarang kita masuk ke materi sudut berelasi pada kuadran. Nah, kuadran yang pertama itu adalah sudut 0 derajat sampai 90 derajat dan semua trigonometri pada kuadran ini akan bernilai positif. Sudut berelasi yang dipakai adalah sudut 90 dikurang alfa. Sin akan berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen. Kemudian kosekan akan berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi kosekan, dan kotangen berubah menjadi tangen. Kita lihat contoh yang pertama, sin 30 derajat. 30 derajat adalah 90 dikurangi 60. Jadi alfanya adalah 60 derajat, maka hasilnya cos 60 derajat.
Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Kita lihat nilai sudut istimewanya sama-sama 1/2. Contoh yang kedua adalah cos 45 derajat. Jadi cos 45 derajat sama dengan cos 90 dikurangi 45. Lalu cos berubah menjadi sin, yaitu sin 45. Kita lihat nilai sudut istimewanya sama-sama 1/2 akar 2. Oke, jadi seperti ini sudut berelasi pada kuadran 1. Miss harap kalian dapat menghafalnya ya. Sekarang kita masuk ke kuadran 2. Kuadran 2 terletak di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat dan trigonometri yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Nah, sudut berelasi pada kuadran 2 ada dua, yaitu 90 tambah alfa dan 180 kurang alfa. Yang pertama kita lihat dulu yang 90 tambah alfa. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi minus sin, tan berubah menjadi minus kotangen. Kemudian kosekan berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi minus kosekan, dan kotangen berubah menjadi minus tangen. Jadi dapat kita lihat yang bernilai positif hanya sin dan kosekan, dan sisanya bernilai negatif. Kemudian kita lanjut ke sudut berelasi 180 kurang alfa. Jadi untuk 180 kurang alfa, sin tetap sin, cos menjadi min cos, dan tan menjadi minus tan. Kemudian kosekan tetap kosekan, sekan menjadi minus sekan, dan kotangen menjadi minus kotangen. Selanjutnya, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama adalah cos 120 sama dengan cos 90 tambah 30. Menghasilkan minus sin 30, sehingga cos 120 sama dengan minus setengah. Untuk soal yang kedua masih sama, tapi kita akan memakai sudut berelasi 180 kurang alfa. Sehingga cos 120 sama dengan cos 180 kurang 60, sama dengan minus cos 60. Jadi cos 120 sama dengan minus setengah. Jadi seperti inilah sudut berelasi trigonometri pada kuadran 2. Selanjutnya, mari kita lihat sudut berelasi trigonometri pada kuadran 3. Kuadran 3 terletak di antara sudut 180 derajat dan 270 derajat. Dan trigonometri yang bernilai positif di kuadran 3 adalah tangen dan kotangen. Sama seperti kuadran 2, sudut berelasi pada kuadran 3 juga ada dua, yaitu 180 tambah alfa dan 270 kurang alfa. Yang pertama, 180 tambah alfa dulu. Sin berubah menjadi min sin, cos menjadi min cos, tan tetap tan. Kemudian kosekan menjadi minus kosekan, sekan menjadi minus sekan, dan kotangen tetap kotangen. Selanjutnya kita lihat sudut berelasi 270 kurang alfa. Sin menjadi minus cos, cos menjadi minus sin, tan menjadi kotangen. Kemudian kosekan menjadi minus sekan, sekan menjadi minus kosekan, dan kotangen menjadi tangen. Dapat kita lihat yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen, selain dari itu bernilai negatif. Mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, sin 210 sama dengan sin 180 tambah 30 sama dengan minus sin 30. Jadi sin 210 sama dengan minus 1/2. Yang kedua, tan 240 sama dengan tan 270 kurang 30. Sama dengan kotangen 30. Jadi tan 240 sama dengan akar 3.
Nah, jadi seperti itu sudut berelasi pada kuadran 3. Berikutnya, kita akan melihat sudut berelasi pada kuadran terakhir, yaitu kuadran 4. Kuadran 4 terletak di antara sudut 270 derajat sampai 360 derajat, dan trigonometri yang bernilai positif pada kuadran 4 adalah cos dan sekan. Pada kuadran 4 terdapat dua sudut berelasi, yaitu 270 ditambah alfa dan 360 dikurang alfa. Untuk yang pertama, mari kita lihat sudut berelasi 270 tambah alfa. Sin menjadi minus cos menjadi sin, tan menjadi minus kotangen. Kemudian kosekan menjadi minus sekan menjadi kosekan, dan kotangen menjadi minus tangen. Selanjutnya, mari kita lihat sudut berelasi 360 derajat kurang alfa. Sin menjadi minus sin, cos menjadi cos, tan menjadi minus tan. Lalu kosekan menjadi minus kosekan, sekan menjadi sekan, dan kotangen menjadi minus kotangen. Sekarang mari kita lihat contoh yang pertama menggunakan sudut berelasi 270 tambah alfa. Soalnya yaitu sin 330 sama dengan sin 270 ditambah 60 sama dengan minus cos 60, yaitu minus 1/2. Jadi sin 330 derajat sama dengan minus 1/2. Untuk nomor 2, kita akan menggunakan sudut berelasi 360 kurang alfa. Soalnya yaitu cos 300 derajat sama dengan cos 360 kurang 60 sama dengan cos 60. Jadi cos 300 sama dengan 1/2. Nah, jadi seperti itu sudut berelasi pada kuadran 4. Untuk yang terakhir, saya akan rangkum semua apa yang sudah saya ajarkan di video ini. Dan juga cara cepat untuk menghafalkan sudut berelasi pada setiap kuadran. Jadi, kuadran 1 terletak di antara sudut 0 sampai 90 derajat dan semua trigonometrinya bernilai positif. Kuadran 2 terletak di antara sudut 90 sampai 180 dan trigonometri yang positif hanya sin dan kosekan. Kuadran 3 terletak di antara sudut 180 sampai 270 dan trigonometri yang bernilai positif tan dan kotan. Yang terakhir, kuadran 4 terletak di antara sudut 270 sampai 360 dan yang positif trigonometrinya adalah cos dan sekan. Nah, selanjutnya untuk relasi 90 tambah atau kurang alfa dan 270 tambah atau kurang alfa itu berlaku trigonometri sin berubah menjadi cos, begitupun sebaliknya, cos menjadi sin. Kemudian tan berubah menjadi kotangen, begitupun sebaliknya, kotangen berubah menjadi tan, dan kosekan berubah menjadi sekan, begitupun sebaliknya, sekan menjadi kosekan. Namun, tetap memperhatikan tanda dari trigonometri pada kuadran tersebut. Selanjutnya untuk relasi 180 tambah atau kurang alfa dan 360 tambah atau kurang alfa. Berlaku trigonometri sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Namun tetap memperhatikan tanda dari trigonometri pada kuadran tersebut. Oke, jadi segini dulu yang dapat Miss ajarkan pada video ini. Semoga kalian paham ya. Dan jika kalian belum paham, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!